Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Tika Ardana dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan splash screen. Terus ada 3 buah tombol di main activity untuk berpindah ke suatu activity, di mana activity tersebut akan menampilkan halaman. Yang pertama itu adalah profile fragment. Di sini tuh untuk menampilkan logo, nama, alamat, dan hobi. Lalu ada setting fragment itu untuk menampilkan list menu pengaturan yang memiliki 4 buah tombol dengan vektor aset. Di sini ada nilai tambah, jadi kita tuh bisa menerapkan list view untuk menampilkan list settingnya. Di sini ada about fragment untuk menampilkan informasi tim pengembang, tujuan aplikasi, dan informasi umum terkait aplikasinya. Yang pertama itu kita buat dulu di sini em, screen activity. Jadi screen activity ini kita seperti biasa buatnya klik kanan, new, activity, lalu empty views activity, terus kita ubah namanya menjadi screen activity dan finish kan. Lalu di dalam screen activity ini ada yang namanya itu life cycle scope. Di sini ada waktunya, ada 2000 yaitu 2 detik. Jadi di saat kita pertama kali membuka aplikasi itu akan muncul dia gambar selama 2 detik mutar. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu di sini ada file intent. Menggunakan intent package-nya itu screen activity dan mengarah ke third activity, di mana third activity saya itu ada login dan finish. Lalu ada yang namanya fragment. Jadi fragment ini sebenarnya hampir sama dengan activity. Kalau activity itu kan kayak layar individual yang dia tuh berdiri sendiri. Sedangkan fragment ini bagian dari activity juga, tapi dapat digabungkan dengan activity yang lainnya. Nah, apa saja keunggulan dari fragment itu? Fragment ini memungkinkan pembuatan UI yang modular, sehingga dapat digunakan kembali di berbagai activity yang akan digunakan. Lalu, fragment juga memungkinkan perubahan UI dengan mudah, seperti menambahkan, mengganti, atau menghapus fragment itu sendiri. Dan fragment ini dapat digunakan kembali di berbagai activity, mengurangi duplikasi kode. Dan fleksibilitas fragment ini memungkinkan penggunaan antarmuka pengguna yang lebih fleksibel seperti penggunaan tab layout, navigation, atau bahkan bottom navigation. Lalu cara untuk membuat fragment itu sebenarnya sama saja. Kita klik kanan lalu pilih new. Di bawah activity ini ada fragment, kita pilih yang blank. Ini kita pilih, sebenarnya sama aja kayak activity, ini tuh buat aja, ini terserah sih mau buat apa namanya gitu kan. Di sini saya kan buatnya ada about fragment. Di sini kita coba aja lah ya pakai blank fragment lalu kita finishkan. Nah, tampilan awal dari fragment itu akan seperti ini, akan sepanjang ini, tetapi tidak semuanya akan digunakan. Ada beberapa hal yang harus dihapus, seperti import ini harus wajib ada, dan package ini tetap ya ada. Yang dihapus itu dari to do sampai ini, sampai di baris ke-18, dari baris 19 sampai 18 dihapus. Lalu dari to do lagi, dari baris 10 sampai baris 20 dihapus. Lalu dari baris 19 sampai baris ke-37 itu dihapus. Nah, akan menyisakan ini saja. Jadi, di dalam 3 fragment kita kan, saya sudah membuat 3 fragment. Di sini ada about, ada setting, dan di sini ada profile. Isinya sama, hanya sesedikit ini, hanya ini saja isinya. Bawaan tidak ada diubah-ubah. Ini. Lalu ini kita hapus saja ya, karena ini adalah contoh aja. Ini kita delete. Ini kita pilih yang delete anyway. Lalu di fragment yang XML-nya juga dihapus. Ya. Karena di 3 fragment ini kan udah nggak ada, maksudnya kita nggak ada tambahin apa-apa.
Yang kita tambahin itu hanya ada di hmm, fragment yang di XML-nya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk mengubah di Android manifest-nya pada screen activity ini yang awalnya false kita ubah jadi true dan intent intent filter ini kan awalnya berada di bawah si main activity yang di bawah ini. Dan awalnya main activity itu dia true, kita ubah jadi false dan intent filter itu kita ganti, kita ubah dia ke bawah si screen activity ini supaya dia itu bisa berjalan nantinya si screen activity-nya. Lalu kita pergi ke fragment about. Di sini itu ada ini itu kayak apa ya kayak eh, pengenalan singkat tentang aplikasi ini dan tim pengembangnya. Di sini menggunakan linear layout. Jadi linear layout itu adalah yang ini supaya dia itu nggak lari kemana-mana. Jadi dia tuh mengikuti si linear layoutnya. Lalu menggunakan text view untuk buat ini, buat tentang aplikasi, terus tujuannya, tim pengembang, nama, dan versi aplikasinya itu dengan saya di sini menggunakan font family Popin semi bold. Lalu di sini juga menggunakan Popin semi bold semuanya. Untuk fragment profile, di sini saya menggunakan di profile itu ada buat logo, terus nama, alamat, dan hobi. Untuk logo ini kita ambil dari image view, dan kita tetap menggunakan linear layout-nya supaya dia tuh tetap rapi aja, tidak kemana-mana. Nih, ini kan batasnya. Lalu, em, di sini ada nama, alamat, hobi. Terus di fragment setting ini, di sini kita buat ada 4 button. Yang pertama itu ada akun, notifikasi, privacy, dan tentang aplikasi ini. Jadi pada halaman ini kita menerapkan vektor aset di mana vektor asetnya itu yang icon sebelah sini ada icon di ujung-ujungnya ini itu kita menggunakan vektor aset mm, seperti materi yang minggu lalu penggunaan vektor aset itu kita tambahkan di sini di dalam em, di dalam button-buttonnya itu. Di sini saya menggunakan, saya buat kan namanya di sini ada beberapa ya. Nah, ini kita tinggal panggil aja, seperti yang pertama itu menggunakan IC align, lalu yang kedua itu IC notif, lalu yang ketiga ada IC notif juga saya buatnya, dan yang keempat itu saya menggunakan IC shop ini. Lalu, em, di halaman 2 ini adalah adanya 3 tombol yang digunakan. Jadi ada tadi diminta 3 tombol itu akan berpindah dia ke fragment-fragmentnya itu ke about, profil, dan settingnya. Itu pada activity halaman 2 ini kita buat toolbar, tetap ada toolbarnya. Lalu pada button pertama itu saya menggunakan ID-nya itu button profile dengan nama profile. Lalu yang kedua itu menggunakan ID-nya button setting. Dan yang ketiga itu ada menggunakan button about. Untuk cara constraint-nya itu yang si profile ini ke atas, dia tetap kiri kanan, dia ke atas yang paling ujung. Terus yang di tengah ini dia ke profile yang di atas. Dan yang kiri dia menyambung ke profile yang sebelah sini lah ya. Terus ini dia juga ke atas. Di sini ada frame layout. Nama frame layout di sini kan fragment container. Ini berhubungan dengan oh ya, apa frame layout ini adalah bawaan. Ini ada di modul. Saya copy dari modul, tetapi harus disesuaikan juga di sini. Di sini kan kita tambahkan bindingnya untuk supaya buttonnya itu kan bisa ditekan ya.
kita tambahkannya itu di bawah setup toolbar-nya. Jadi, yang pertama itu kita buat binding button profile. Di sini kita buat namanya binding button profile, BTN profile sesuai dengan nama ID yang ada di activity halaman 2 tadi. Lalu, di sini ada fragment container. Nah, ini harus sesuai dengan fragment container yang ada di sini. Ini kan fragment container C-nya besar ya. Jadi kalau misalnya di halaman 2 ini kita buatnya itu em, atau di salah satu antara mereka tuh beda, misalnya yang di halaman 2 yang tadi ini pakai underscore, itu tuh ubah aja sesuai dengan ini supaya dia tuh bisa bisa berjalan. Dan profile fragment, setting fragment, about fragment ini sesuai dengan nama fragment yang telah kita buat di fragment yang awal. Nah, kita langsung cobakan. Nah, inilah si apa splash screen-nya itu kan ada kayak kita ulang ya. Kan dia tuh ada kayak beberapa detik, ada 2 detik gitu kan supaya dia muncul. Nih. Nah, baru dia pergi ke login. Itulah penerapan splash screen. Lalu kita kan tadi saya buatnya di halaman 2 ya. Jadi halaman 2 saya itu namanya notifikasi. Ini di sini sudah ada 3 buah button. 3 buah buttonnya. Saat kita klik profile, maka dia akan menampilkan dari halaman fragment yang profile tadi. Inilah penggunaan fragment itu. Ya. Jadi kalau misalnya activity kan kita tuh kayak di satu-satu aja kan, nggak bisa yang langsung kayak gini. Jadi kita buat activity baru lagi, terus di sininya kita buat lagi satu-satu. Nah, kalau fragment ini lebih memudahkan, jadi dia bisa langsung sekaligus. Kita hanya mengarahkan dia saja untuk pergi ke dari button itu ke fragmentnya. Lalu saat kita klik setting, dia keluar dari fragment settingnya. Ini ada 4 button, tapi ini masih belum bisa ditekan. Hanya untuk menampilkan saja. Lalu di about ini menampilkan tentang aplikasi dan tim pengembangnya. Lalu kita back. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.